keluarga, nak. Ya. Baik, sudah kelihatan? Sudah ya? Tentang Cadu Sakti. Sudah, nak? Sudah? Nah, ini kalau hanya dilihat sekilas, bukan hanya tanda panah begitu saja, nah, bukan ya, atau tumpukan dari istilah-istilah Cadu Sakti, bagian-bagian Cadu Sakti, bukan itu. Maksudnya ini adalah peta konsep, ya, peta konsep. Jadi konsep-konsep yang perlu ada di memori pikiran anak-anak, ya, yang ada di pikiran anak pembendaharaannya. Yang pertama, apa sih Cadu Sakti? Nah, konsep Cadu Sakti, Cadu itu artinya 4. Ya. Cadu itu artinya 4. Cadu artinya 4. Sakti, ya. Sakti itu artinya kemahakuasaan dari Sang Hyang Widi, kekuatan dari Sang Hyang Widi yang luar biasa. Kemudian Sakti itu juga diistilahkan sebagai power dari ide Sang Hyang Widi, ya. Kita berbicara kekuatannya Sang Hyang Widi sekarang. Kita bisa melihat kekuatan beliau lewat bagian-bagian dari Cadu Sakti. Cadu Sakti, ya, jadi apa itu Cadu Sakti? 4 kemahakuasaan atau 4 kekuatan, 4 power, ya. 4 power ide Sang Hyang Widi, ya, untuk menciptakan alam semesta beserta isinya. Atau sering diistilahkan di buku Wagyuswarinya, mungkin berbeda sedikit kalimatnya, tapi maksudnya sama. Maknanya sama, ya, maknanya sama. Bagian-bagian Cadu Sakti ini perlu diingat, sama dengan Catur Marga, ada 4 kategori, ya, kita melihat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Yang pertama ada yang disebut dengan Wibu Sakti, ya. Jadi Wibu Sakti. Wibu Sakti itu, wibuh itu artinya wibu kuasa, ya, maha kuasa. Jadi Sang Hyang Widi maha kuasa, itu maksudnya Wibu Sakti. Beliau meresap di semua lapisan alam semesta. Beliau ada di gunung, ada di laut, ada di matahari, ada di planet bumi. Kemudian ada pada umat manusia dalam bentuk jiwa manusia, ada pada hewan, ada pada tumbuh-tumbuhan. Kekuatan-kekuatan beliau ada di dalam mata beliau sampai di Sang Hyang Widi. Jadi kita tidak ada, ya. Itu Wibu Sakti. Wibu. Prabu. Nah, namanya Prabu. Prabu Sakti itu adalah Prabu itu pasti raja. Raja dari alam semesta. Jadi Prabu Sakti itu adalah kekuatan dari ide Sang Hyang Widiwasa sebagai raja diraja dari alam semesta. Ya, beliau maha ada, maha sempurna. Itu disebut dengan Prabu Sakti. Tujuan belajar Cadu Sakti ini sebetulnya adalah bagaimana kita, bagaimana anak-anak dan mister selama masih menjadi manusia belajar mengikuti sifat-sifat dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ya. Bagaimana kita bisa menghargai ciptaan-ciptaannya lewat kekuatan Cadu Sakti ini. Menyayangi tumbuh-tumbuhan, menyayangi binatang, menyayangi keluarga, menyayangi lingkungan alam, menyayangi ciptaan beliau. Karena menyayangi ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa sama seperti layaknya juga berbakti dengan beliau ide Sang Hyang Widi, ya. Kemudian Jinana Sakti. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Anak-anak kira-kira jelas Wibu Sakti,
Sang Hyang Widi Maha Kuasa, Prabu Sakti, Sang Hyang Widi Raja Diraja daripada alam semesta, atau beliau Maha Ada ya pada alam semesta ini. Nah, kemudian Jenana Sakti, Jenana sama hampir mirip pengertiannya dengan Jenana Marga. Jenana Marga jalan untuk mencapai ide Sang Hyang Widi Wasa dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan Jenana Sakti maksudnya adalah kekuatan Sang Hyang Widi yang memiliki ilmu pengetahuan tanpa batas. Jadi Jenana Sakti itu ide Sang Hyang Widi Wasa memiliki ilmu pengetahuan tanpa batas. Jadi kenapa beliau memiliki ilmu pengetahuan tanpa batas? Karena beliau maha mendengar, maha menciptakan, maha tahu, kemudian maha melihat. Sampai virus corona yang kecil pun beliau lihat ya. Bahkan beliau menghendaki adanya virus karena kelalaian manusia dalam mengelola alam semesta beserta isinya. Itu Jenana Sakti ya, kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Bagaimana kita sebagai masih berbadan manusia bisa menghargai kondisi alam semesta ini. Dari pelajaran virus corona ini kita belajar sama-sama. Mister juga masih belajar ya. Selama kita menjadi siswa alam semesta ini, kita terus belajar. Sampai tua pun Mister terus belajar. Hingga kematian itu datang, barulah kita usai. Nah, Kriya Sakti ini sering disebut sebagai karya. Kriya sama dengan karya. Bagaimana Tuhan menciptakan dalam bentuk karya dengan manifestasi beliau Dewa Brahma. Dewa Brahma menciptakan gunung, laut, bintang, bulan, planet di luar jangkauan manusia. Maka ketika manusia mau menjadi lebih berkuasa daripada ide Hyang Widi, itu sudah tidak mungkin. Karena apa? Karena Sang Hyang Widi maha. Beliau lebih dibandingkan manusia. Jangan sampai manusia, umat manusia kita gitu misalkan, ingin membela ide Sang Hyang Widi Wasa. Justru terbalik nak. Ide Sang Hyang Widi Wasa yang membela diri kita jika sifat kita sama dengan beliau Sang Hyang Widi. Sifat-sifatnya itu identik. Sang Hyang Widi hanya bisa dicapai dengan sifat-sifat yang sama seperti Sang Hyang Widi. Sifat baik, welas asih, sabar, bijaksana, saling menuntun antar sesama, menghargai kekurangan orang lain, tidak egois ya, tidak ego, tidak marah-marah, selalu bersabar dengan kondisi yang ada saat ini. Niscaya sifat-sifat beliau itu bisa menghantarkan kita sama identik dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Itu Kriya Sakti. Nah, ini perlu anak-anak tidak hanya dihafalkan tetapi dipahami. Bagaimana kita bisa menghargai kekuatan Widu Sakti, Prabu Sakti, Jenana Sakti, Kriya Sakti. Lanjut. Nah, ini Cadu Sakti tadi. Pengertian tentang Cadu Sakti. Cadu artinya 4 sama dengan kata catur. Sakti, saktian, kekuatan, kehebatan, kemahakuasaan. Jadi 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Kira-kira jelas ya. Cadu Sakti mungkin istilah baru bagi anak-anak yang baru mengenal, tapi bagi anak-anak yang sudah membaca buku Wage Swarengnya setelah Catur Marga pasti mengenal istilah ini. Lalu meresapi maksudnya. Ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Oh, ini ternyata ciptaan Sang Hyang Widi. Ketika saya menyiram tanaman di rumah membantu orang tua saya, berarti saya juga mendekatkan diri dengan kekuatan sakti daripada ide Sang Hyang Widi. Ketika saya memberi makan binatang peliharaan saya, anjing, kucing, kelinci misalkan punya di rumah, atau burung misalkan, burung peliharaan, berarti saya sama bakti sama ide Sang Hyang Widi Wasa lewat ciptaannya. Ya, Kevin Setiawan, raise your hand. Ada yang mau ditanyakan? Apa nak? Ya, Mister. Ya, ada yang bertanya, Kevin? Itu boleh dicatat nggak, Mister?
Oh boleh, Mister kan tadi di awal sudah Mister jelaskan bahwa ini bisa dicatat ya, bisa dicatat. Nanti kalau misalkan catat yang penting-pentingnya saja. Nanti misalkan terjeda videonya misalkan ya, terjeda videonya atau sudah selesai waktunya, bisa didengarkan recordnya ya, record dari hasil kelas agama Hindu hari ini bersama Mister Chandra. Jelas ya Kevin ya? Bisa dipahami nak? Ya, Mister. Ya, bagus. Lanjut dulu. Ini bagian-bagian candu sakti. Tadi Mister sudah, supaya gampang mengingat ya, Mister mempermudah anak-anak untuk mengingat. Wibu sakti, Wibuh maha ada, Prabu maha kuasa, Jinana maha tahu, Karya, Kriya itu maha karya. Ini berbicara tentang kekuatan-kekuatan Sang Hyang Widi. Wibu sakti, kekuatan Sang Hyang Widi maha ada, Prabu sakti, kekuatan Sang Hyang Widi maha kuasa, Jinana sakti, kekuatan Sang Hyang Widi maha tahu ya, Kriya sakti, Sang Hyang Widi maha karya. Wibu sakti meresapi semuanya, terdapat dalam salah satu mantra Wiyapi Wiyapaka Nirwikara. Jadi bukan ada di mana-mana ya. Ini Wibu sakti. Contoh Wibu sakti ini, kapas dengan air. Ketika kapas dimasukkan ke dalam air, maka air itu akan meresap pada kapas. Sama seperti alam semesta ini. Ada alam semesta, berarti beliau sudah ada di dalamnya, meresap seperti gula dan air. Ketika gula kita bisa lihat bendanya, air juga bisa kita lihat. Tetapi ketika gula dimasukkan ke dalam air, gula itu tidak akan pernah terlihat karena gula itu larut di dalamnya dan meresap pada air. Sang Hyang Widi tidak pernah kita melihat di dunia ini, tapi kita bisa merasakan kehadiran beliau. Gimana rasa gula itu? Manis. Kalau misalkan garam dipakai 1 sendok masukkan ke dalam air, diaduk, dilarutkan. Bagaimana rasa garam? Asin. Tetapi ketika kita melihat bentuk garam di awal bisa, ketika sudah dilarutkan apakah bisa kita melihatnya? Tidak, akan pernah bisa. Tetapi kita bisa merasakan rasa garam itu, bisa kita merasakan rasa manisnya. Begitu juga kesaktian dari Ida Sang Hyang Widiwasa, yaitu yang sering disebut dengan Wibu sakti. Itu contohnya, contoh nyata yang bisa kita rasakan. Dia meresap ya, meresap. Jika kita merasakan air laut rasanya asin, kita tahu bahwa air laut itu rasanya asin. Tapi pernahkah kita melihat garamnya air laut? Tidak pernah. Kapan Tuhan menggarami laut? Kapan Ida Sang Hyang Widiwasa menggarami laut yang banyak? Misalkan, pernah kita melihat? Tidak pernah kita melihat. Kan itulah kemahakuasaan dari Sang Hyang Widiwasa ya. Lanjut dulu. Prabu sakti, Ida Sang Hyang Widi maha kuasa. Beliau menguasai alam semesta sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur. Ini sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur. Silakan yang mau izin bisa persilakan. Kita lanjutkan. Jinana sakti, melihat kemana-mana. Beliau melihat ya ke seluruhnya. Baik waktu yang sebelumnya itu disebut dengan Atita kala atau yang sering disebut dengan Atita, waktu yang sekarang Wartamana ya, kala Wartamana, sekarang Wartamana, dan yang akan datang. Kemarin bisa dilihat Ida Sang Hyang Widiwasa oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, sekarang juga bisa dilihat, di hari esok pun bisa dilihat. Dia disebut dengan Jinana sakti, melihat kondisi lalu, sekarang dan akan datang, mendengar kondisi yang sudah lampau, sekarang dan yang akan datang, dan juga menciptakan yang dulu, sekarang dan yang akan datang. Beliaulah pengatur waktu. Itu Jinana sakti. Kemudian lanjut, contoh Jinana sakti. Nah, ini contoh Jinana sakti ya. Beliau berwujud, ini Sri Krishna ketika memperlihatkan wujudnya kepada Arjuna ya, memperlihatkan Arjuna. Beliau Sri Krishna ini tidak hanya Dewa Wisnu saja, tapi beliau Siwa, Brahma, bahkan Awatara ya.
Ini sering disebut sebagai jenana sakti. Dura adnyana, berpengetahuan jauh. Ya. Beliau bisa berpengetahuan jauh, artinya bisa melihat serba jauh, pengetahuan di dalam pikiran manusia apapun bisa dilihat oleh beliau dan dideteksi. Dura srawana, mendengarkan sekecil-kecil suara hati kalian saat berdoa pun didengarkan. Itu dura srawana, walaupun tidak bersuara, suara hatimu saja didengarkan. Dura darsana, melihat, ya, serba jauh, lihat serba jauh. Baik, dilanjutkan. Kriya sakti, beliau maha menciptakan planet, laut, matahari, semuanya diciptakan. Itu gampangnya. Contoh kriya sakti di hewan, semuanya ini diciptakan Sang Hyang Widi, tumbuh-tumbuhan juga diciptakan. Maka kita menyayangi ciptaannya sama dengan menyayangi Sang Hyang Widi, ya. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari Hyang Widiwasa. Hyang Widiwasa sudah ada di sekeliling kita. Orang tua kita adalah Sang Hyang Widi Nyakala, dikatakan dalam istilah Balinya. Nah, kemudian ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, kita perlu menyayangi, ya, menyayangi, menghormati. Jangan kalau ada binatang, jangan disakiti, ya. Kalau punya binatang peliharaan di rumah, jangan disakiti, dipukul, ya. Beri makan, sayangi. Tumbuhannya juga begitu, disiram, jangan sampai layu ke tanamannya. Selain juga membantu orang tuanya, itulah pendidikan. Baik. Nah, ini untuk evaluasi. Silakan anak-anak terlebih dahulu dicatat soal berikut, kemudian tugas anak-anak adalah menjawab nanti di rumah. Minggu depan kita bahas. Silakan dicatat terlebih dahulu. Bagi yang sudah, silakan di chat nanti lewat live chatnya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan arti kata candu sakti. Yang kedua, sebutkanlah bagian-bagian candu sakti dan arti dari masing-masing candu sakti. Yang ketiga adalah tuliskan salah satu contoh bentuk kemahakuasaan Hyang Widiwasa yang anak-anak ketahui. Jadi kalian mengetahuinya. Apa yang dilihat itu berarti kemahakuasaan saja. Sudah dicatat? Ini ya pertanyaannya, ya. 1. Jelaskan arti kata candu sakti. Kemudian yang kedua, di kolom chat, Mister. Ya, kalau di kolom chat, kalau misalkan sudah selesai mencatat. Ya, Kiram. Ini dijawab di mana, Mister? Soalnya ini dijawab di buku catatannya saja, ya. Terus nanti ngirimnya gimana, Mister? Oh, tidak usah dikirim. Minggu depan kita bahas. Oh, gitu ya. Makasih, Mister. Ini hanya penguatan saja. Apakah kalian paham dengan materi atau tidak? Mana, Mister? Sudah. Bagi yang sudah, silakan dicatat dulu. Ini pertanyaannya. Sudah dilihat pertanyaannya? Sudah, Mister. Sebentar, Mister. Masih nyatet. Harus dijawab sekarang, Mister? Ya, sekarang sebagai tugas, ya. Nanti minggu depan kita bahas. Enggak, maksudnya ini dijawab langsung di sini, Mister. Enggak. Di buku catatannya, Ciara. Buku catatannya dibaca nanti di rumah jawabannya. Nah, itu pertanyaannya. Jelaskan arti kata candu sakti, kemudian bukan bagian-bagian candu sakti dan arti dari masing-masing bagian candu sakti.
Yang ketiga, kita tuliskan salah satu bentuk kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi yang anak-anak ketahui ya, anak-anak ketahui.